Ada masa dalam hidup ini di mana semuanya terasa berat. Bukan karena kita lemah, tapi karena terlalu banyak yang harus ditanggung sendirian. Cinta, keluarga, uang. 3 hal yang bisa menguatkan, tapi juga bisa membuat kita runtuh seketika. Aku pernah mencintai dengan sepenuh hati. Kukira dia akan jadi akhir dari penantianku. Tapi nyatanya, dia memilih pergi tanpa pamit, tanpa penjelasan, meninggalkan aku dengan ribuan pertanyaan yang tak akan pernah dijawab. Kupikir, kalau aku cukup baik, cukup sabar, cukup setia, dia akan bertahan. Ternyata, tidak semua cinta dibalas dengan tinggal. Ada cinta yang hadir hanya untuk mengajarkan arti kehilangan. Stoik mengajarku, jangan menangis karena apa yang pergi. Tersenyumlah karena kamu pernah punya kekuatan untuk mencintai. Dan firman Tuhan menguatkanku, Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Mazmur 34:18. Aku mulai belajar bahwa tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik untuk kita. Dan bahwa terkadang Tuhan menjauhkan seseorang bukan karena dia ingin menyakitiku, tapi karena dia sedang melindungiku. Lalu, datang masalah dari rumah. Tempat yang seharusnya menjadi pelukan hangat, kadang justru terasa seperti medan perang yang tak terlihat. Ada waktu di mana aku hanya bisa mendengarkan mereka saling berteriak. Ada malam-malam di mana aku pura-pura tidur karena tidak kuat melihat air mata ibu. Dan saat itu, aku mulai bertanya dalam hati, Tuhan, kenapa keluarga kami tidak bisa seperti yang lain? Tapi kemudian aku sadar, mungkin aku ditempatkan di tengah keretakan agar aku belajar jadi berkat, belajar jadi cahaya di tengah kegelapan kecil itu. Stoik berkata, kita tidak bisa memilih di mana kita lahir, tapi kita bisa memilih siapa kita setelah dewasa. Dan Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Matius 5:9. Aku berhenti menyalahkan, mulai belajar memahami, karena mungkin ayah sedang lelah, ibu sedang kecewa, dan aku sedang diproses. Kemudian datanglah ujian ekonomi, hal yang tidak pernah ingin kubicarakan, tapi tidak bisa dihindari. Pernah aku berjalan kaki karena tidak ada ongkos, pernah ku tahan lapar karena tidak ada uang di kantong, dan seringkali aku hanya bisa melihat saat orang lain mendapat kemudahan yang aku sendiri tidak punya. Tapi aku tidak iri, karena aku percaya rezeki bukan soal cepat-cepat, tapi soal siapa yang tetap setia meski lambat. Stoik mengajarku, bukan kekayaan yang membuat kita kuat, tapi kemampuan kita bertahan tanpa mengeluh. Dan firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6:33. Aku belajar untuk tidak hanya bekerja, tapi juga percaya. Tidak hanya menghitung uang, tapi juga mengandalkan Tuhan. Dan hari ini aku masih berdiri, dengan luka yang belum sembuh, dengan beban yang belum tuntas, tapi dengan iman yang makin dalam. Karena aku tahu, diamku bukan kelemahan, diamku adalah bentuk kepercayaan. Aku tidak banyak bicara karena aku sedang berdoa. Aku tidak banyak mengeluh karena aku sedang menanti waktu Tuhan. Hari ini, mungkin semuanya belum sesuai harapan. Tapi aku tahu Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang pernah aku rencanakan. Maka aku terus berjalan dengan langkah kecil, tapi hati yang teguh. Karena aku diam, tapi aku percaya. Dan untuk kamu yang sedang melalui hal yang sama, dengar ini baik-baik. Kamu tidak gagal. Kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang dibentuk. Dan kelak, kamu akan bersyukur karena semua air mata itu ternyata bukan sia-sia.